gue setengah sadar setengah enggak, loh kok nih mobil lama-lama kenceng. Pas gue lihat kanan, lo tahu gak apa yang gue lihat? Si nenek itu. Itu nenek-nenek nempel di sebelah kanan setir. Nah, kita akhirnya ke kuburan Jeruk Purut. Hati-hati bang, itu bukan rumor tapi beneran. Iya, Mati mendadak, kita udah mulai panik. Kayak pastor kepala buntung gitu itu enggak. Cuma kita diketawain gitu. Putih gitu ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel kami di Ngerumpi Misteri. Berikut ini kita sudah wawancara narasumber kami bersama saudara Edo Mora. Selamat mendengarkan. Perempatan Mampang. Nah, gue kan namanya masih muda ya nggak percaya gitu-gituan lah ya. Nah, Itu kelas berapa lo? itu kelas 2 SMA. Ternyata gue ngalamin sendiri, Ben. Jadi waktu perempatan Mampang itu, perempatan Mampang yang dulu ya, bukan yang sekarang ya. Perempatan Mampang arah Menteng, karena gue pulangnya ke Menteng. Itu kita lagi di dalam mobil, setel musik kenceng, biasa kan, mobil AC kita matiin. Tiba-tiba ada nenek-nenek tuh. Nenek-nenek normal, nenek-nenek kayak pengemis biasa. Di jalanan tuh? Di jalanan, cuma itu jalanan sepi, jam 3 pagi. Biasa pulang labing dari Kemang ya kan. Karena kaca nggak dibuka, dia nggak ngetok, cuma nadahin tangannya. Ya mukanya emang dibilang mukanya normal lah, biasa. Dia nggak ngomong. Nah, sama teman gue yang bawa mobil dikasih tangan gini biasa, tanggal 5 ya kan. Maaf gitu. Neneknya nggak bergeming, diem aja. Nah, lampu hijau dong. Terus gue bilang, udah Bob, tutuplah kacanya. Kaca ditutup. Temen gue masih biasa aja. Pas hijau, gue suruh jalan. Pas itu mobil jalan, gue setengah sadar setengah enggak. Loh kok nih mobil lama-lama kenceng. Kan jalanan kosong kan dari Mampang ke Menteng. Pas gue lihat kanan, lo tahu gak apa yang gue lihat? Si nenek itu. Itu nenek-nenek nempel di sebelah kanan setir. Temen gue udah tegang, matanya ngeliat ke depan. Itu mobil ditancap sekenceng-kencengnya. Akhirnya pas gue gebuk temen gue, Bob, Oh berarti stop Bob, stop. Baru itu gas dilepas, itu nenek-nenek hilang. Itu nenek-nenek hilang di Setiabudi Building. Lu bayangin dari perempatan Mampang sampai Setiabudi Building itu Ngebut berapa aja kilo? itu ya? Itu ngebut di atas 120. buset, padahal belum ada terowongan tuh ya. Nggak ada Ya. terowongan. Jalanan juga kayaknya masih kecil, belum digedein deh. Gitu. Tapi untungnya nggak rame kan. Antonya nggak ramai. Abis itu udah deg-degan semua, masuk belok Setiabudi, ngambil jalan. Untungnya kan lewat itu tuh Ratu Harhari. Nah, ada yang setengah-setengah tuh yang masih mangkal. Nah, itu agak menghibur deh tuh, baru tuh cooling down di situ. Ya, Wah, itu pengalaman gue yang paling gimana ya? Yang tadinya kita pada nggak percaya namanya setan ini, setan itu. Setelah kejadian itu, akhirnya kita hunting-hunting. Nah, kita akhirnya ke kuburan Jeruk Purut. Ke kuburan Jeruk Purut. Kali ini naik mobilnya mobil lama lah. Ya, mobil lama, Corolla tahun 86. Udah, pas mau masuk pintu, itu kan kuburan kan gede. Bisa masuk mobil kan dalam. Kata yang nongkrong situ, mau kemana bang? Mau ke dalam. Ngapain? Mau ngeliat setan gitu ya kan. Jam berapa itu? Itu ya biasa lah jam 2 Malam. malam. Waktu itu berlima, ya kan yang di depan tadi nanyain, kita bilang mau ngeliat setan, kata dia hati-hati bang,
itu bukan rumor tapi beneran. Iya lu nantangin itu berarti. Ya gitu ya Akhirnya, kan, jangan takabur. Enggak kok, orang kita nggak takabur gitu. Masuklah mobil. Pas masuk mobil, jalan sampai tengah, itu baru jalan kurang lebih 100 meter, 50 meter lah. Itu ada ini, ada anjing sama batang pohon. Ada di tengah-tengah, kita klakson dong. Anjingnya nggak jalan. Kalau gue turun minggirin batang pohon, anjing diusir, udah jalan. Jalan lagi 50 meter. Itu mobil berhenti. Mati mendadak, kita udah mulai panik. Bro, ini beneran nih gimana nih. Berapa orang itu? Berlima. Oh, Ini gimana masih nih ya kan. Udah gerabak-gerubuk, keluar semua ya kan. Kita ngeliatin nih sekeliling. Nah mungkin bawa senter nggak bawa lah. Tapi jeruk putih lampunya nyala nggak sih? Redup-redup sih dulu. Oh iya, ada lampu lah ya. Redup-redup. Ya mungkin emang masih dikasih perlindungan ya. Kita sih di situ nggak ketemu sama apa yang dibicarakan. Kayak pastur, kepala buntung gitu-gitu enggak. Cuma kita diketawain gitu. Gitu ya? Kita diketawain. Lari ya kan, mobil ditinggal ke depan gerbang, diketawain sampai ke depan gerbang. Itu tahun berapa itu ya? Itu tahun 2000 nggak 2000 lah. Gua lulus 2003. Tahun 2001-an deh apa? Oh berarti masih sepi lah ya itu ya? Masih sepi 2001 karena di tahun itu tuh lagi boomingnya pemburu hantu lah, uji nyali segala macem gitu. Dan kita kan namanya anak muda jadi ngikutin tren. Nah, belum tahu akibatnya. Pas gua ke depan diketawain tuh sama yang nongkrong. Untungnya yang nongkrong masih baik. Akhirnya kita begadang di warung itu. Ketemu setannya, ketemu bang, cuma bukan yang dimaksud. Sampai akhirnya udah di situ ternyata cerita-cerita orang situ asli pun belum banyak yang tahu kebenarannya tentang hantu pastur kepala buntung itu. Cuma yang ditemuin gua dan teman-teman kan emang bukan itu gitu, cuma yang lain ya. Wujudnya nggak ada, cuma suaranya ada. Dan kita sebelum diketawain kita dilemparin pasir. Pasir batu-batu apa pasir? Pasir ada batu-batunya. Cuma mungkin orang mikirnya itu tanah kuburan, bukan. Itu pasir kayak buat bangun rumah. Setelah itu pas kita lagi ketakutan justru dia makin demen, dia ketawa. Iya. Wah, gila. Tapi itu suara yang kata orang pastur kepala buntung nggak berwujud, cuman suaranya doang. Atau suara perempuan? Itu suara perempuan. Suara Perempuan. Iya, makanya yang kita cari-cari justru nggak ketemu. Sampai akhirnya gue begadang di warung kopi sampai nggak lama sih, paling 3 jaman lah, jam 6 kita masuk ke dalam sampai depan mobil nggak ada apa-apa, mobil nyala dong. Aduh, gila banget tuh. Sampai ke dalam ada apa-apa tuh sengaja masuk ke ngambil mobilnya kan ditinggal. Mobilnya ditinggal. Di pemakaman itu. Iya. Ada lagi nih, Bang. Bulan puasa. Bulan puasa ya, kata orang kan setan diikat ya. Orang bulan puasa setan nggak ada ya kan. Ya, ini lebih lama lagi sih, waktu gue masih SMP. Gue sama teman gue kan puasa, anak-anak segitu sering begadang. Kebetulan emang rumah gue sama teman-teman gue tuh dekat sama kuburan karet bipak. Nah, zaman dulu karet bipak lagi. Zaman dulu itu kan tembok kuburan banyak yang bolong. Banyak yang bolong, jadi pagar rumah gue sama tembok kuburan tuh paling jaraknya nggak 5 meter lah. Buset dong. Deket banget. Jadi kalau temboknya banyak yang bolong, nisan kelihatan. Iya. Kita duduk di teras kan. Nah, bulan puasa mainlah di rumah temen gua kan. Tadinya rame, satu-satu pulang, tinggal gua sama temen gua nih berdua CS-an kan. Sambil nunggu sahur gua, mata riep-riep ya kan, berdua. Nah, sekitar jam
2:30 lah. Hmm. Kayaknya sih orang udah pada mau bangunin sahur tuh ya. Iya. 2:30, jam 3 kurang lah. Mata merem-merem melek, gue ngendus bau busuk. Bau bangke gitu. Iya, temen gue si Ranu, Nuh, kentut lu ya, bau nih kan gitu, masih merem-merem gitu. Enggak ada, gue nggak kentut. Ah, bohong mulu lu. Udah, gue balik ah. Nah, ceritanya, gue mau balik kan nih, mau bangun dari tempat duduk gitu ya, nyender. Ya gue balik ya, oh temen gue nggak balas apa-apa ya kan. Gue balik, tapi ini mata masih merem-merem gini. Dia diam aja, gue kesel kan. Gue bangun, gue ngeliatin, woi, gue balik lo kenapa? Matanya dia udah tegang, Ya. sambil melotot ngeliat ke depan. Langsung merinding gue. Melotot ngeliat ke depan. Jadi dari tadi dong dia pas. Iya, nggak taunya di dalam kuburan itu nggak tahu pocong, nggak tahu kuntilanak, pokoknya putih, ngelihatnya samar, ya samar, cuma dari kepala sampai badan. Jadi kayak. Nah, mukanya tuh nggak kelihatan ya. Begitu ngelihat teman gue tegang, gue ngeliat ke depan, waduh gituan, loncat pulang. Ya kan, nggak ada pikiran apa-apaan. Besok paginya dengar kabar, nggak taunya ada kecelakaan di daerah mana nggak tahu. Dikuburnya di TPU Karet Bipa, cuma korban tabrak lari. Korban tabrak lari, keluarganya nggak rela, nggak ikhlas. Akhirnya itu TKP, katanya nih ya, katanya menurut cerita di TKP-nya itu darahnya itu disiramin sama air jeruk nipis. Iseng banget sih orang. Harusnya nggak boleh. Iya, Berarti makanya mungkin dia kecelakaannya potong sini kali ya. dengan harapan si korban nyamperin si pelaku. Ternyata korbannya malah bikin onar di kampung situ. Katanya kalau seumpamanya seperti kejadian seperti itu ya, jeruk nipis itu kan perih ya, kalau ada luka. Lah arwah itu pun akan ngerasain itu. Makanya Jeruk nipis, garam tuh nggak boleh. tapi akhirnya nggak tahu gimana sih, akhirnya sih ya hilang gitu aja sih. Ya namanya kita rumah dekat kuburan, sebenarnya sih buat gue bukan ngelihat makhluknya, ngelihat orang dikuburin, ngelihat jenazah yang dimasukin ke kuburan malam siang itu biasa buat kita. Cuma memang kok nih tiba-tiba ada yang kayak gini gitu. Sebenarnya itu tempat mah ya baik-baik aja sih. Rohku tuh bisa ngelihat jasadku yang lagi tidur. Itu si kuntilanak tuh ngikut, sebenarnya orangnya udah mati, ada yang gantung diri. Kita mau lihat mukanya aja kan udah ketakutan, orang lidahnya udah menjulur gitu kan.